Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya Muhammad Raffi Maulana akan membahas tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Mungkin buat teman-teman agak asing pembelajaran berbasis kompetensi itu apa. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke videonya. Oke, balik lagi. Pembelajaran berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi adalah untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat pada umumnya. Pendekatan berbasis kompetensi ini menekankan pada penguasaan keterampilan praktis dan kemampuan yang relevan dengan bidang pekerjaan atau kehidupan sehari-hari secara keseluruhan. Tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi ini adalah untuk menghasilkan individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan dunia kerja, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan memiliki daya saing yang kuat di pasar kerja. Selanjutnya ada kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Yang pertama ada pihak pertama, adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggaraan diklat untuk membangun cita-citanya atau peserta didik. Yang kedua, ada pihak kedua, adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidik. Yang ketiga, ada pihak ketiga, yaitu pengguna lulusan. Mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulus sesuai kebutuhan lapangan kerja. Hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Yang pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan ini yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, melihat alat, dan alokasi waktu harus pertimbangkan sesuai unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam kuan pelajaran. Yang kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya memberi motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan yang relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tuan pembelajaran. Selanjutnya ada hubungan kompetensi dan pengajar. Yang pertama, hubungan antara kompetensi dan pengajar adalah sangat penting dalam konteks pendidikan. Kompetensi mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh seseorang pengajar, sedangkan pengajar adalah individu atau guru yang bertanggung jawab untuk mengajar dan mendidik siswa. Kompetensi pengajar berperan penting dalam menentukan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Seorang pengajar yang kompeten memiliki pengalaman yang mendalam tentang mata pelajaran yang diajarkan. Mereka juga memiliki keterampilan dalam merencanakan pembelajaran yang terstruktur, mengevaluasi kemajuan siswa, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Secara keseluruhan, kompetensi pengajar sangat penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan berdasarkan siswa untuk mencapai hasil yang baik dalam pendidikan. Kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Kompetensi merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh individu dalam suatu bidang tertentu. Kompetensi dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan, pekerjaan, atau kehidupan sehari-hari. Pengukuran hasil belajar di sisi lain merujuk pada proses pengukuran sejauh mana individu telah mencapai kompetensi yang diharapkan atau tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Pengukuran hasil belajar sering dilakukan untuk mengevaluasi kemajuan individu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti tes tulis, proyek, atau tugas praktis, presentasi lisan, observasi langsung, atau portofolio karya. Metode pengukuran yang dipilih harus sesuai dengan jenis kompetensi yang ingin diukur. Yang terakhir ada proses pengukuran hasil belajar. Proses pengukuran hasil belajar
biasanya mencakup beberapa langkah, antara lain yang pertama, penetapan tujuan pembelajaran. Menetapkan kompetensi atau tujuan yang ingin dicapai oleh individu atau kelompok. Yang kedua, penilaian awal. Melakukan penilaian awal untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan awal individu sebelum proses pembelajaran dimulai. Hal ini membantu dalam merencanakan strategi pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, pembangunan instrumen penilaian. Membuat atau memilih instrumen penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang ingin diukur. Instrumen penilaian dapat berupa tes tertulis, rubrik penilaian, atau alat pengukuran lainnya. Yang keempat, ada implementasi penilaian. Melakukan proses pengukuran hasil belajar dengan menetapkan instrumen penilaian yang telah disiapkan. Hal ini dapat dilakukan selama atau setelah proses pembelajaran. Yang kelima, penilaian dan interpretasi. Menganalisis hasil pengukuran dan memberikan penilaian terhadap pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran. Hasil penilaian dapat digunakan untuk memberikan umpan balik kepada individu atau kelompok, serta untuk meningkatkan proses pembelajaran di masa depan. Hal ini juga penting untuk mencatat bahwa pengukuran hasil belajar sebaiknya mencakup beragam aspek kompetensi, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selain itu, pengukuran hasil belajar yang efektif juga harus mencerminkan konteks dan tujuan pembelajaran yang relevan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.